Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Pone dengan NIM 43142448. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan saya dari jurusan Pendidikan Biologi kelas B. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang hukum Islam dan masalah kontemporer, pajak, fikih, lingkungan. Kemudian yang pertama ada pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam ada segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua ada tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam prinsip-prinsip syariah meliputi beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, menjamin keadilan. Menjamin keadilan adalah hukum Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan di masyarakat dengan memberikan hak dan kewajiban yang jelas serta mengatur hubungan antar individu secara adil. Yang kedua, melindungi kepentingan umum. Hukum Islam berupaya untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan. Hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat melalui pengaturan yang adil dan maslahat. Terus yang keempat, meningkatkan moralitas. Hukum Islam juga berfokus pada pembentukan karakter dan moralitas individu melalui aturan yang mendorong perbuatan baik dan menjauhi keburukan. Dan yang kelima, ada menegakkan kebenaran. Salah satu tujuan utama adalah menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran atau tindakan yang salah. Dan yang terakhir, memelihara agama dan iman. Hukum Islam mengatur aspek-aspek ibadah dan keyakinan untuk memastikan pemeliharaan dan pengamalan ajaran agama yang benar. Yang ketiga, masalah kontemporer dalam hukum Islam. Masalah kontemporer dalam hukum Islam adalah masalah-masalah hukum yang terjadi di masa kini. Beberapa contoh masalah kontemporer dalam hukum Islam, yang pertama ada perkawinan pria muslim dengan wanita non-muslim. Yang kedua, homoseksual dan lesbian. Yang ketiga, abortus atau pengguguran kandungan. Yang keempat, korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap. Dan yang kelima, problematika dalam perkawinan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah metode lintas mazhab. Metode ini dilakukan dengan mempelajari pendapat semua fuqaha dalam semua mazhab fikih. Kemudian yang keempat, pajak dalam hukum Islam. Pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka. Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya. Namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial. Zakat untuk kepentingan yang diatur agama atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pajak digunakan untuk kepentingan yang diatur oleh negara melalui proses demokrasi yang sah. Istilah pajak lahir dari konsep negara, sedangkan zakat lahir dari konsep Islam. Terus yang terakhir ada fikih lingkungan. Pengertian fikih lingkungan atau fiqhul bi'ah adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan. Fikih lingkungan penting untuk berkembang menjadi fikih kontemporer dan menjadi salah satu instrumen pendukung hukum lingkungan. Hal ini karena norma agama memiliki kemiripan dengan norma hukum dan bisa menjadi solusi untuk menggerakkan umat. Baik, itulah materi yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.